Assalamualaikum, selamat malam seorang hamba. Silakan. Selamat malam Bang Edis. Ya, Muslim ya Bang ya. Iya, Ya, silakan Bang. Betul atau salah yang saya utarakan tadi Bang? ya kalau di dalam Al-Quran tidak ada gerakan yang kayak gitu Bang. Oke, berarti Tapi umat kalau Islam tidak pernah disuruh Al-Quran suruh begini. Tidak enggak, pernah ada, tapi kan betul? iya kalau di Al-Quran nggak ada gerakannya. Oke, Tapi tidak kalau pernah ada. Terus yang ada dalam Quran suruh ngapain? Suruh beriman kepada Injil, betul? iya betul. Iya. Makanya Bang, yang saya omong itu benar. Makanya banyak orang surup kepanasan, lapor polisi. Karena kalau mematahkan tidak bisa, menjawab tidak bisa karena isinya benar. Sebentar Bang Edis. Silakan. Injil kan diturunkan kepada Nabi Isa kan. Bang, ini bukan perkara diturunkan kepada siapa. Ini perkara itu disuruh diimani karena di dalamnya terdapat petunjuk pengajaran. Itu yang disuruh Quran. Quran nggak pernah nyuruh suruh begini-begini. Yang saya heran tuh begini loh. Iya. Kenapa kalian itu justru mengikuti apa yang tidak disuruh Quran? Kenapa kalian mengerjakan apa yang tidak disuruh Quran? Yang Quran Abang, suruh kerjakan Bang malah Edis, tidak kalian kerjakan. kalau gerakan sholat itu kan kita mencontoh Nabi Muhammad Bang Edis. Muhammad kan menerima wahyu dari Allah. Oke, Itu kan kalau Anda mengatakan mencontoh Muhammad, yang benar takbiratul ihram yang mana? Yang begini, atau yang begini? ya menurut saya boleh-boleh saja semua tuh. Makanya Anda bohong lagi. Loh, bagaimana Anda katakan meniru Muhammad sementara ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini? Itu bukan niru Muhammad, itu karangan para ulama. Kalau memang meniru Muhammad pasti gerakannya satu, tidak mungkin macam-macam. Lagian dalam Quran tidak ada kata-kata Muhammad sholatnya seperti itu. Bentar Des, Bang Edis. Bang Kayak Edis diperintah ke gereja ada itunya nggak di Alkitab? siapa yang mengatakan bahwasanya maksud Anda gerakan-gerakan di gereja nyanyi-nyanyi gitu? Nyanyi iya. Oke, siapa yang ngomong bahwasanya orang Kristen itu adalah gerakannya harus begini, gerak harus begitu? Siapa yang ngomong begitu? Enggak pernah. Kalau kalian lain, kalian ngomong memang gerakannya harus begitu. Bahkan ada bukunya, buku tuntunan orang sholat. Nah, kalau di gereja, Anda mau angkat tangan, mau nggak angkat tangan, nggak masalah. Karena Bang Edis, tidak pernah mengklaim harus gitu gerakannya. sebentar Bang Edis. Abang Edis di Alkitab Yesus di dalam kitab suruh nyanyi-nyanyi nggak ada nggak ke gereja? Ada nyanyi-nyanyi dan nggak harus disuruh-suruh juga. Ada. Yang loncat-loncat yang ada kan nyanyi-nyanyi pakai musik Loncat-loncat itu. boleh, nggak loncat-loncat boleh. Pakai musik emang di mana? Coba lihat saya. Pakai musik Yang boleh, pakai nggak musik. pakai musik boleh. Coba lihat hadisnya itunya. Baik, Anda mau lihat. Baik, saya tunjukkan. Oh, langsung saja ya, Bang. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, pujilah Tuhan dengan gendang, dengan kecapi, dengan rebana. Ada. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika Tuhan membelah laut Teberau supaya mereka bisa berjalan, setelah Fir'aun dan bala tentaranya dicampakkan ke dalam laut, bukankah Miriam memimpin para wanita-wanita untuk memukul rebana dan menari-nari? Jelas Emang itu ada ada. Abang Edis, emang ada rebana. Emang ada rebana di Ada. Kejadian pasal keluaran pasal yang ke perasaan saya cuman musik kayak itu. ya ada, makanya kamu ke gereja. Ada. Lalu tampillah Maryam
Nabiah itu memukul rebana, memimpin para perempuan-perempuan untuk menari-nari memuji Tuhan? Ada. Cuman kami pun tidak mengatakan, oh kalau nari wajib gerakannya begini, terus begini. Enggak ada kami bilang begitu. Berarti sama Bang Idis, nggak ada Nah, kan? peraturan kayak gitu. Sekarang saya nanya Bang Idis, boleh nanya nggak? Begini loh, Anda nggak bisa membedakan. Dengarkan ya, dengarkan. Orang Kristen tidak pernah mengklaim kalau mau memuji Tuhan tuh harus begini, harus begini, harus nggak pernah ada. Yang kalian lakukan tuh beda. Kalau kalian lakukan memang harus begini, ada tuntunannya, harus begini. Matanya harus ke arah ujung sajadah, ada. Saya tunjukkan kalau nggak percaya. Loh, nih, saya balikan dulu layar saya Bang ya. Nih, bedanya ada Bang. Kalau kami itu tidak pernah mengklaim seperti tadi. Nih, lihat ya. Saya kasih tunjuk sama Anda nih. Nih ya. Tuntunan gerakan sholat nih. Sampai detail-detail loh Bang nih. Sampai cara ininya, cara nunjuknya. Lengkap semua nih. Saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih tunjuk. Saya besarkan dulu suaranya. Perhatikan nih. Salat subuh. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Nah, Allahu akbar. nih. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah. Bentar. Nih. Nih, salah. Lu salah tuh. Nah, ini benar. Nah, ini salah tuh. Lu salah. Tangannya gerak sedikit aja salah. Beda. Kalau di gereja, Bang, nggak ada salah gerak dikit gerakannya salah. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak pernah ada. Anda mau angkat tangan boleh, mau angkatnya setinggi sampai mentok sampai tiang boleh, nggak sampai juga boleh. Kalau Anda ini salah sedikit aja salah nih. Ini benar. Ini salah kayak begini salah. Coba. Yang benar mana? Yang mana yang benar nih coba. Nih, yang benar tuh, pandangan. Itu beda, Bang. Beda. Iya memang beda. Beda. Beda nggak? Sekarang saya tanya jujur, beda atau nggak? Beda. Maksudnya beda? Beda apa maksud? Astaga, kalau ngomong sama mereka ini memang berat, nggak pernah nyambung ya Tuhan. Saya balik lagi ya, dengerin saya bang. Kami orang Kristen Bang, ketika kami di gereja, tidak ada gerakan-gerakan tertentu. Kalau gerakannya salah itu nggak ada. Misalnya contoh, saya kasih contoh. Ketika kami berdoa, ada yang berdoanya dia gini, ada yang gini, ada yang begini, ada yang begini. Terserah, itu nggak masalah Bang. Yang penting itu hatinya. Tetapi di tempat Anda harus agak turun sedikit ke bawah, nggak boleh nih. Gini harus begini. Ada yang harus begini. Nah ini itu nggak boleh, sama kalian beda. Masalahnya sudah begitu, ternyata di Quran nggak ada. Silakan tanggapan Anda. Abang Idis, para ulama-ulama tadi yang kayak gitu kan biar sempurna Bang Idis, biar Mana sempurna. berarti Quran tidak sempurna. Bang Idis itu kan merujuk ke cara Nabi Muhammad Bang Idis. Oke, Muhammad gini atau gini? Yang mana? Ya itu nggak terlalu dipermasalahkan. Udah. Makanya saya bilang kalian sampai sekarang bingung. Ini aja nih, saya tanya sama kamu ya. Nih, saya tunjuk gambar nih. Ini sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun belum kejawab-jawab nih. Coba. Kenapa kakinya harus begini nih? Coba nih ya. Nih, saya kasih tunjuk dulu. Ini kakinya aja nggak boleh asal-asalan, saudara-saudara. Selip-selip sedikit nanti kakinya tidak diterima nanti doanya. Mana tadi? Aduh. Nih, saya tunjukkan di sini saja ya. Nih, posisi duduk tahiyat. Nih, lihat ya.
Nih, salah-salah bisa bahaya, tidak diterima nanti doa Anda kalau salah Anda. Abang itu enggak terlalu masalah lagi. Oke. Nih, sekarang nih ya. Coba nih. Ini sampai duduknya nih. Coba. Kalau duduk begini sama duduk begini, bedanya apa? Dan manfaatnya apa itu? Enggak, mungkin para ulama merajuk ke gerakan Nabi Muhammad gitu, Bang. Mungkin. Kalau sebentar, kalau duduknya nggak begini tidak diterima sama Allah. Enggak begitu, Bang. Ya terus ngapain nggak begini? Kenapa diwajibkan selip sedikit ini? Kakinya agak begini dikit ini, agak belok ke kanan sedikit, nggak diterima itu, tidak sah. Pertanyaan saya, kalau nggak begini diterima nggak sama Allah? Ya, kalau menurut saya tetap diterima lah, Bang Edis. Menurut Anda? Lah kalau menurut Anda tetap diterima, ngapain harus duduk begini? Kenapa nggak duduk aja, bersila aja, duduk bersila? Dari mencontohkan mungkin para sahabat atau Nabi Muhammad kayak gitu dulu. Nah, kalau cuman mungkin permasalahannya beda mazhab, beda cara sholatnya. Ya sudah, jangan Anda bilang mungkin. Intinya yang mau saya katakan tuh apa? Yang mau saya katakan tuh begini loh, Bang. Islam itu datang bukan ingin membuat ajaran baru. Islam itu datang untuk membenarkan ajaran yang sebelumnya. Islam datang untuk membenarkan Injil. Betul? Ya, Nggak ada ya, Islam benar. datang buat nyala-nyalain Injil. Kerjaan siapa itu? Ada nggak Quran datang buat nyala-nyalain Injil? Quran nyalain Injil nggak ada. Kalau Ya Quran nyalain iya, Injil membenarkan kan? membenarkan. Berarti harus sejalan nggak dengan Injil? Nah, makanya saya tanya Bang Edis. Kak, jawab dulu, berarti harus sejalan nggak dengan Injil? Bang Edis. Iya, makanya saya tanya. Ya sudah, kalau harus sejalan, makanya kamu harus ngikutin Injil. Masalahnya kamu tidak mau. Kalau ada orang ngomong Injil, nanti kamu bilang, oh itu ajaran OT. Karena kalian sudah diracun oleh para ulama. Ya sudahlah, kamu belajar dulu lah. Banyak nggak taunya. Kita kasih dulu muslim yang berilmu. Mana kau tahu? Kamu sih nggak tahu apa-apa kok. Sudah saya bilang, saudara-saudara, saya itu sebenarnya sudah tumek. Apa tumek itu bahasa ini? Sudah bosan saya itu menerima inbox nanti habis siaran yang isinya apa? Kamu beraninya sama Islam awal. Kamu tidak berani menaikkan Islam yang ustaz. Justru di sini saya undang Islam-Islam yang ustadz-ustadz, yang berilmu. Supaya apa? Supaya diskusinya berimbang.